Bank Indonesia juga memiliki beberapa tugas. Yang pertama, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Yang ketiga, membuat dan mengawasi regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia. Yang keempat, melakukan penelitian dan juga pemantauan. Dan yang kelima, menyimpan uang kas negara dan memberikan bantuan dana kepada bank-bank di Indonesia yang sedang mengalami krisis. Soal kedua, pengertian OJK, tujuan, tugas, dan fungsinya. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK juga memiliki tujuan. Yang pertama, mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK juga memiliki fungsi, yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor keuangan. Tugas OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank. Soal ketiga, pengertian pasar modal syariah dan mekanisme transaksinya, dan juga perbedaan saham, sukuk, dan reksadana. Pasar modal syariah adalah wadah bertemunya pembeli dan penjual terhadap berbagai efek atau surat berharga yang bersifat jangka panjang. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah sejalan dengan pasar modal pada umumnya. Namun, terdapat beberapa perbedaan, yaitu produk dan mekanisme transaksinya tidak boleh bertentangan dengan prinsip pasar syariah seperti riba, perjudian, menimbun, dan lain-lainnya. Perbedaan saham, sukuk, dan reksadana. Saham adalah surat berharga yang merupakan bukti penyertaan modal dalam suatu perusahaan dan bukti penyertaan tersebut berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha perusahaan. 2. Sukuk. Sukuk adalah surat berharga berupa sertifikat yang bernilai sama dan tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Yang ketiga, reksadana. Reksadana adalah wadah investasi yang dikelola oleh manajer dengan cara menginvestasikan dana kelolaan ke surat berharga berupa saham, sukuk, dan lain-lainnya. Soal keempat, apakah boleh asuransi dibawa di tengah-tengah jalan? Jawabannya, dana asuransi boleh dibawa pada saat tengah-tengah transaksi atau tengah-tengah bisnis. Karena pada asuransi syariah itu sendiri mempunyai prinsip syariah dengan usaha tolong-menolong atau ta'awun dan saling melindungi atau takafuli. Saling melindungi di antara para peserta asuransi melalui pembentukan dana atau dana tabaruk yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu. Dana tabaruk adalah kumpulan dana yang didapat dari peserta asuransi. Kumpulan dana inilah yang nantinya digunakan untuk membayar santunan kepada peserta yang mengalami musibah. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum.